Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kabar baik datang bagi para penggemar Manchester United. Winger muda andalan mereka, Amad Diallo, menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cedera yang dideritanya sejak Februari lalu. Pemain internasional asal Pantai Gading itu kini telah kembali beraktif di pusat kebugaran klub, menandai babak akhir dari masa pemulihannya. Foto-foto latihan Amad Diallo dirilis pada hari Rabu lalu memperlihatkan dirinya berlatih intensif di markas latihan Carrington. Hal ini memperkuat indikasi bahwa ia siap untuk comeback sebelum musim kompetisi 2024-2025 berakhir. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano juga turut mengabarkan perkembangan Amad Diallo dalam unggahannya di akun X. Romano menulis, Amad Diallo berkembang dengan baik hingga tahap akhir dari comebacknya musim ini, dikutip dari Tribuna pada Jumat 12 April 2025. Jika proses pemulihan berjalan sesuai rencana, Amad Diallo diperkirakan akan kembali bertanding dalam beberapa pekan ke depan. Salah satu momen potensial kembalinya adalah laga melawan Brentford pada awal Mei. Ia juga diharapkan menjadi kekuatan baru dalam skuad United untuk menghadapi Europa League jika timnya lolos ke semifinal. Rene Meulensteen, mantan pelatih Manchester United, mendukung Bruno Fernandes gabung klub raksasa Spanyol Real Madrid. Kehebatan Bruno Fernandes memang tidak perlu diragukan lagi. Ia dikenal sebagai pemain yang memiliki visi bermain yang tajam, kemampuan passing yang akurat, dan insting mencetak gol yang tinggi. Rene Meulensteen melihat ada kesesuaian antara gaya bermain Bruno Fernandes dengan kebutuhan Real Madrid saat ini. Ia menilai Fernandes memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah Los Blancos. Kemampuannya dalam memberikan umpan-umpan terobosan dinilai akan sangat membantu para penyerang Madrid seperti Vinicius Junior. Lebih lanjut, Meulensteen juga menyoroti Luka Modric yang mulai menua. Ia melihat Bruno Fernandes sebagai pengganti yang ideal untuk Modric di lini tengah Real Madrid. Dengan usia Modric yang sudah menginjak kepala 4, El Real memang membutuhkan pemain yang lebih muda untuk menguasai posisi tersebut. Meulensteen juga menyoroti ambisi Bruno Fernandes sebagai seorang pesepak bola. Ia yakin bahwa Fernandes memiliki hasrat yang besar untuk meraih prestasi lebih tinggi. Meskipun saat ini ia masih bermain di Manchester United dan telah memberikan banyak kontribusi, namun bukan tidak mungkin ia akan tergiur dengan tawaran dari klub besar sebesar Real Madrid. Real Madrid dengan sejarah dan reputasinya yang mentereng tentu saja menjadi klub impian bagi banyak pesepak bola top dunia. Bermain di Santiago Bernabeu dan bersaing di level tertinggi Liga Champions merupakan daya tarik tersendiri bagi para pemain. Manchester United tidak puas dengan kinerja kiper utamanya Andre Onana. MU dikabarkan mulai mempertimbangkan mengganti mantan pemain Ajax itu di bursa transfer musim panas 2025 nanti. Manchester United mulai dikabarkan ingin merekrut kembali David De Gea untuk menggantikan Onana musim depan. Apalagi De Gea bisa didapat gratis karena cuma dikontrak Fiorentina selama semusim saja. Rencana besar MU memulangkan De Gea mendapatkan tantangan dari Fiorentina. Presiden klub Rocco Commisso memastikan akan berusaha mati-matian mempertahankan De Gea dan gelandang Nicolo Fagioli. Pemain Manchester United Marcus Rashford yang cabut dengan status pinjaman ke Aston Villa di bursa transfer Januari 2025 diyakini masih punya peluang balik memperkuat setan merah pada musim panas nanti. Menukil Kauk Offside, Marcus Rashford dulunya sempat berselisih dengan juru taktik Portugal. Amorim secara terbuka mengkritik Rashford pada tahun 2025 sehingga mengakibatkan sang penggawa mulai mengungkap keinginan cabut dari Theatre of Dreams dan mencari tantangan baru di tempat lain. Terlepas dari urusan Marcus Rashford dengan Aston Villa, laporan Daily Star yang dinukil dari Cult Offside baru-baru ini
Ia mengisyaratkan ada peluang pemuda Inggris itu bakal lanjut berkarir di Manchester United jika menyelesaikan masa pinjaman dengan Aston Villa. Hal itu lantaran Marcus Rashford diagendakan menggelar pembicaraan bersama pelatih Ruben Amorim apabila dia kembali ke Old Trafford musim panas nanti. Pertemuan antara keduanya dilakukan dalam rangka menjernihkan suasana sekaligus membahas perselisihan yang terjadi di antara mereka jelang tur pramusim di Amerika Serikat. Ada keyakinan bahwa Marcus Rashford mungkin bisa CLBK dengan MU asalkan sang pemain mampu meyakinkan pelatih bahwa dia bakal memperbaiki kinerja di Old Trafford. Apalagi Amorim sendiri pernah terang-terangan menyebut Rashford punya peluang besar menjadi pemain top jika mampu mengubah mentalitasnya. Sementara itu, jika Marcus Rashford tidak jadi rujuk dengan MU, manajemen klub bisa kembali mencoba menguangkan dia di bursa transfer musim panas demi mendapatkan suntikan dana untuk belanja pemain baru. Andre Onana menghadapi tekanan besar setelah tampil buruk melawan Lyon di Liga Eropa. Dua kesalahannya membuat MU hanya bermain imbang 2-2 pada laga leg pertama perempat final. Amorim menyatakan akan berdiskusi dengan pelatih kiper sebelum mengambil keputusan. Ia ingin mengevaluasi performa Onana dengan tenang sebelum menentukan kesebelasan pemain terbaik. Meski Amorim menyatakan tetap percaya pada Onana, suasana ruang ganti terasa tegang. Pelatih asal Portugal itu disebut akan memilih pemain terbaik berdasarkan evaluasi internal. Altay Bayındır kembali dari cedera dan sudah 3 kali duduk di bangku cadangan. Kiper asal Turki itu kini dalam kondisi fit dan siap jika dipercaya menjadi starter. Bayındır sudah tampil 6 kali musim ini bersama United. Ia kebobolan 8 gol dan mencatatkan 2 clean sheet. Meski belum pernah bermain di Premier League, jika dimainkan ini menjadi keputusan besar bagi Amorim. Namun Onana diyakini mulai khawatir posisinya akan tergeser setelah kesalahan fatal yang buat ia pekan ini. Manchester United mendapatkan lampu hijau di tengah minat rekrutan pemain klub Serie A Atalanta Ademola Lookman di bursa transfer musim panas mendatang. Laporan menyebut Ladea telah mengirim sinyal hendak menjual pemain berusia 27 tahun dalam waktu dekat asal mendapatkan tawaran yang sesuai, yakni di kisaran 51 juta pound sterling. Kehadiran Ademola Lookman pun diyakini bakal mendongkrak kualitas Manchester United. Apalagi MU berpotensi besar ditinggal sejumlah penggawa lini serang seperti Marcus Rashford dan Anthony musim panas nanti, yang memang sudah cabut dengan status pinjaman sejak bulan Januari. Cult Offside menilai Lookman bisa jadi upgrade bagi dua penggawa tersebut di Old Trafford. Meski dibanderol dengan biaya tidak murah, sang pemain dianggap punya bakat untuk menjamin gol dan assist bagi Manchester United. Manchester United dikabarkan mematok harga jual Rasmus Højlund senilai 1,3 triliun rupiah. Apakah Juventus berani? Menurut laporan Tutomer Satoweb, Højlund dipatok senilai 60 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Setan Merah disebut siap mendengarkan penawaran dengan harga sebesar itu. Højlund memang masuk radar Juventus. Kebetulan sang striker juga diklaim tertarik kembali ke Turin. Namun Juventus dikabarkan bakal keberatan soal harga. Raksasa Serie A itu diklaim bisa meminjamnya terlebih dahulu dengan opsi dipermanenkan. Jika menerima tawaran Juventus, Højlund akan kembali ke Serie A. Ia sempat mencetak 10 gol dari 34 penampilan bersama Atalanta di musim 2022-2023. Peluang Rasmus Højlund meninggalkan Inggris terbuka lebar terkait rumor The Red Devils bakal memburu penyerang baru. Sudah ada 2 nama yang dikabarkan di bidik Manchester United. Masa depan Thomas Muller tengah menjadi topik hangat setelah sang legenda Bayern Munchen mengkonfirmasi bahwa dirinya tidak akan memperpanjang kontrak dengan klub yang telah dibelanya selama 2 dekade. Namun yang mengejutkan adalah pernyataan dari Uli Hoeneß, tokoh penting di balik layar Bayern Munchen, yang mengungkapkan bahwa Thomas Muller tidak akan langsung mengambil peran kepemimpinan di klub usai pensiun. Sebaliknya, ia akan menjalani semacam magang global untuk menambah pengalaman sebelum kembali ke Bayern dengan peran strategis yang lebih matang. Nama Manchester United muncul secara spesifik dalam pernyataan Hoeneß, menandakan bahwa Setan Merah bisa menjadi tujuan Thomas Muller berikutnya, meski bukan sebagai pemain. Kemungkinan besar peran yang ditawarkan bersifat non-teknis, seperti pengamatan manajemen, pembelajaran struktur organisasi klub, atau bahkan pendampingan di bidang pengembangan pemain. Meski demikian, masa depan Thomas Muller masih belum sepenuhnya jelas, selain kemungkinan bergabung dengan MU dalam peran outfield
Opsi untuk pindah ke liga lain seperti Major League Soccer atau Saudi Pro League juga tetap terbuka, terutama jika Muller memutuskan untuk menunda pensiun dan menikmati petualangan baru sebagai pemain.